القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah. Berbagai jalan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari akil balik hingga sampai hari ini dan sampai kita kembali kepada Allah. Itu sangat banyak peluang yang Allah taala buka. Dan tanda peluang Allah Ta'ala buka adalah dengan berbagai kenikmatan dan pemberian yang telah Allah Ta'ala berikan. Orang boleh ibadah kepada Allah dengan hartanya. Orang boleh ibadah kepada Allah dengan ilmunya. Orang boleh beribadah kepada Allah dengan pekerjaannya. Orang boleh beribadah kepada Allah dengan segala urusan-urusannya. Bahkan orang boleh ibadah kepada Allah dengan sabarnya menanggung ujian. Orang boleh ibadah kepada Allah dengan syukur atas pemberian. Orang boleh ibadah dengan redha dengan segala ketentuan dan keputusan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita akan sambung kajiannya pagi ini tentang jalan menuju kebaikan di hadis yang ke-8 di muka surat 138 yang kitabnya sama rujukannya dengan saya. Hadis yang ke-8 rawinya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-8 mengakhiri pertemuan yang lalu, bermakna hari ini adalah hadis yang ke-9. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, iman itu mempunyai 6 atau 70 lebih cabang atau ranting. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anit thariq, dan serendah-rendahnya ialah menghindarkan atau membuangkan sesuatu gangguan dari jalan. Wal hayatu syu'batun minal iman. Sifat malu termasuk satu cabang dari cabangnya iman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Bermakna sahihnya hadis ini melalui riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah lepaskan kita di dunia untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya. Dalam penyaksian itu kita setiap hari naik saksi, khususnya ketika dalam sholat asyhadu alla ilaha illallah. Kita naik saksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Penyaksian kita terhadap alam ciptaan saat kita berada di luar sholat. Dari alam ciptaan yang kita lihat bentuknya kecil sampai alam ciptaan yang besar. Kita saksikan, kemudian kita naik saksi kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah.
Dan kalimat itu pula lah yang semoga mengakhiri hayat kita, husnul khotimah penghujungnya. Terjemah la ilaha illallah secara bahasa adalah tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Terjemah kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan adalah mengembalikan semua yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita terima adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satu ruang atau satu kesempatan ataupun satu keadaan melainkan ada hubungan dengan la ilaha illallah. Ada hubungan dengan kalimat tauhid itu karena sememangnya manusia tidak ada satu saat pun yang tidak perlu Allah. Bila diperjelas supaya memudahkan faham, tidak ada satu saat pun manusia yang tidak perlu pertolongan Allah. Hanya Allah itu sangat maha baik. Menolongnya Allah itu sentiasa dan selalu, tapi hamba tidak selalu dan sentiasa mengingatinya. Tidak selalu dan sentiasa hamba merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, kalimah la ilaha illallah merupakan cabang dari cabang iman yang paling tinggi. Jika kita belum mampu untuk mengekspresikan atau membuktikan la ilaha illallah dalam perbuatan, sekurang-kurangnya kita tidak berat untuk mengucapkan la ilaha illallah di dalam lisan. Sekali lagi, bila kita belum mampu membuktikan kalimat la ilaha illallah dalam perbuatan, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk ringan lisan kita melafadzkan la ilaha illallah. Dengan lisan mengucapkan, mengetuk pintu hati kalimah yang diucapkan oleh lisan meresap di dalam hatinya, akan menyuburkan imannya. Dan menyuburkan iman ini pula akan kembali kepada cabang-cabang iman dalam kehidupan. Intinya cabang iman dalam kehidupan adalah melakukan yang diperintah, meninggalkan yang ditegah. Dan baginda Rasul telah pun menyampaikan tentang tanda iman itu naik, tanda iman itu. Dengan tanda apa? Dengan tanda amal yang dilakukannya. Jika bertambah amal kebaikannya, itu tanda imannya naik. Jika berkurang, itu tanda imannya turun. Nah, dalam jumlah amal ini bukan satu sisi, tapi semua sisi. Termasuk awal tadi saya sampaikan banyaknya cabang amal ibadah dan amal kebaikan mulai akil balik kita. Karena awal dari penulisan ganjaran atau pahala adalah saat kita sudah memasuki usia akil balik. Hingga sampai hari ini dan sampai akhir hayat kita, peluang untuk amal kebaikan itu ditandai dengan banyaknya pemberian yang Allah Ta'ala berikan. Nah, dalam anggota kita sendiri, contoh, mata kita melihat kitab. Ini sudah satu amal kebaikan yang dilakukan oleh mata. Apabila ini ditafsirkan atau diperinci atau diperjelas. Telinga kita mendengar majelis ilmu dan pengajian. Ini adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh telinga. Lisan kita, bahkan seluruh anggota kita duduk di majelis ilmu ini adalah merupakan amal kebaikan yang dilakukan oleh seluruh anggota. Nah, apabila dan semoga anggota melaksanakan ini adalah di atas dasar la ilaha illallah, bermakna la ilaha illallah telah diterjemahkan dalam kehidupan. La ilaha illallah telah diterjemahkan oleh anggota badan dalam beramal kebaikan.
Kemudian baginda menyebut wa adnaha, serendah-rendahnya iman itu imatatul adza an thoriq, menghilangkan atau membuang sesuatu gangguan yang membahayakan di jalan. Muslimin dan muslimah, Allah itu adil. Allah itu tidak aniaya. Siapapun buat baik ada pahalanya. Hanya dibagi jadi dua. Satu pahala yang disegerakan di dunia dengan pahala yang disimpankan oleh Allah di akhiratnya. Pahala yang disegerakan di dunia adalah kepada siapapun yang berbuat baik, walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah, walaupun orang itu bukan muslim, tapi dia buat baik, ia akan berhak untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan balasan. Ya. Seperti membuang gangguan di jalan, itu amal kebaikan. Jika pelakunya bukan muslim, bukan orang yang beriman, ia mendapatkan balasan kebaikan. Hanya kebaikan yang ia dapatkan, balasannya itu sifatnya adalah sementara, yaitu di dunia, sebab dia tidak percaya dengan Allah, yang otomatis dia juga tidak percaya dengan hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena bicara tentang iman itu sesuatu yang abstrak, ya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Boleh jadi orang itu tidak nampak, ya, dalam hidupnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi di hatinya percaya ada Tuhan. Di negara-negara yang bukan ateis, contoh di Indonesia maupun di Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan adalah merupakan rukun negara yang pertama. Karena itu adalah merupakan asas, merupakan dasar untuk mengembalikan fitrah manusia percaya ada yang maha kuasa. Tinggal bezanya adalah percaya kepada yang maha kuasa disertai dengan hidayah, dengan yang tidak disertai dengan hidayah. Yang disertai dengan hidayah akan dituntun, akan dibimbing dengan syariat, maka disebut Islam. Yang tidak disertai dengan hidayah, dia percaya ada Tuhan, itu percaya, tapi tidak disertai dengan hidayah, maka dia tidak mengakui dirinya adalah Islam. Tapi dia percaya ada Tuhan. Andaikan muslimin muslimah punya jiran yang tidak beragama Islam, ya, kemudian sembang tentang ketuhanan, dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada maha kuasa, yang insya Allah puan-puan dapat hidayah dari Allah, maka hidayah itu Allah beri petunjuk untuk mengikuti jalan yang benar, yaitu syariat agama Islam. Tapi yang tidak atau yang belum dapat hidayah, maka dia tetap bertahan dengan keyakinannya. Nah, menghilangkan gangguan dari jalan itu berarti melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang. Ya, maka tidak semestinya satu-satunya hanya menghilangkan gangguan di jalan, tapi meliputi amal perbuatan yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain ataupun boleh menghilangkan bahaya dari orang lain. Satu contoh, di rumah ada pecahan gelas ataupun ada paku jatuh, kita tak kenal, karena Allah tunjukkan mata kita ke arah itu. Bila Allah Ta'ala palingkan atau arahkan mata kita untuk melihat sesuatu yang bahaya, kita akan dapat menghindarkan diri dari bahaya. Sebenarnya siapa yang menghindarkan diri kita dari bahaya? Adalah Allah yang menunjukkan ataupun yang memperlihatkan di depan mata kita ada bahaya. Kemudian kita hindarkan bahaya itu
Kita ambil sesuatu yang membahayakan itu, karena jika ada orang yang lalu, kemudian dia tak nampak ada bahaya di situ, tentu akan terkena bahaya karena dia tidak nampak. Kita yang nampak, kita ambil, kita buang. Berarti saat kita ambil, kita buang, itu bukan mementingkan diri kita, sebab diri kita sudah nampak. Tapi kita memikirkan, ikut bersimpati untuk orang lain, jika orang lalu dia tak nampak, dia terkena bahaya itu. Nah, itu merupakan cabang dari cabangnya iman secara umum adalah berbuat baik dan berbuat sesuatu yang bermanfaat ke orang lain, walaupun itu nilainya dalam pandangan mata adalah kecil. Karena bahaya yang kecil itu boleh jadi besar. Ya, puan-puan, terkena duri, ya duri itu kecil, ya, atau terkena paku, tapi efeknya itu boleh pergi hospital, boleh terasa sakit, boleh infeksi, boleh keluar nanah dan lain-lain lagi. Ya. Kemudian terdetik hatinya untuk menghilangkan bahaya itu, bermakna gerakan untuk menghilangkan bahaya dan gerakan untuk dapat memberi manfaat ke orang lain adalah merupakan cabang dari cabangnya iman. Hadis yang ke-10. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ashtadda alaihi al-atasu wa wajida bi'ran fanazala fiha fashariba summa kharaja. Fa'idha, oh ini sudah, minta maaf terlepas sebenarnya di hadis yang ke-12 ya. Hadis yang ke-12. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-12, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahum ma baina wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ata, kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat, fastama'a, kemudian mendengar khutbah, wa ansota, dan memperhatikan khutbah, ghufira lahu, diampuni baginya ma bainahu wa bainal jum'ah, dosa yang terjadi di antara Jumat itu dengan Jumat yang lalu. Wa ziyadatu, dan ditambah salasati ayyamin, 3 hari. Wa man massal haso, dan siapa yang mempermaikan batu, faqad lagha, berarti dia telah melakukan perkara yang sia-sia dalam Jumatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimah jamaah Riyadhus Shalihin yang bahagia. Pembawa rawi ini atau pembawa hadis ini, pendengar hadis ini adalah Abu Hurairah. Perawinya adalah Imam Muslim. Inti daripadanya adalah cabang dari kebaikan. Kemudian diperjelas satu persatu, man tawaddu'a, barang siapa wudu. Wudu itu sendiri sudah satu kebaikan. Apa beza ya wudu dengan cuci muka? Perbuatannya sepertinya sama, tapi bezanya adalah di niatnya. Semoga kita tidak dilupakan oleh Allah ketika bangun tidur untuk niat buat baik sepanjang hari. Jika di awal bulan, niat buat baik sepanjang bulan. Di awal tahun, niat buat baik sepanjang tahun. Artinya, memulai hari dengan niat berbuat baik. Semoga Allah tuntun, Allah bimbing, Allah temukan kita
dengan peluang-peluang untuk berbuat baik. Termasuk di dalamnya adalah seseorang yang membasuh muka dengan niat kebersihan, dengan membasuh muka dengan niat wudhu. Kalau orang itu membasuh muka dengan niat kebersihan, ia tidak akan meneruskan kepada anggota-anggota lain. Ya, mungkin cukup dia mukanya saja. Ya. Tapi kalau orang itu niat untuk berwudu, mesti dia akan sambung dengan anggota-anggota selanjutnya yang merupakan rukun dari rukunnya berwudu. Basuh muka saja dengan niat menjaga kebersihan, itu sudah dapat pahala. Apalagi basuh muka dengan niat wudu, bermakna kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam wudu itu sekurang-kurangnya sudah 4. Kenapa saya katakan 4? Karena yang 2 itu tidak dalam perbuatan. Apa? Niat itu di hati. Tartib itu urutan. Yang wajib adalah muka, tangan, sebagian rambut kepala, dan kaki. Jika ditambah dengan telinga, itu adalah sunnahnya. Ditambah dengan tengkuk adalah sunnahnya. Ditambah dengan berkumur-kumur adalah sunnahnya. Ditambah dengan membersihkan hidung atau istinsyaq, itu sunnahnya. Dalam perkataan wudu terdiri dari rangkaian amal kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Kemudian fa'ahsanal wudu'a, wudunya disempurnakan. Bagaimana penyempurnaan wudu? Oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang pernah kita sama-sama belajar adalah disertai dengan doa di setiap anggota yang dibasuhnya. Disertai dengan doa ini artinya disertai dengan ingatan kepada Allah yang menjadi tujuan dari amal yang dilakukan. Andaikan dipertanyakan atau diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, kenapa kamu basuh muka? Karena saya berwudu, umpama. Ya. Kemudian diteruskan, kenapa kamu berwudu? Karena saya nak sholat. Kenapa kamu sholat? Terus itu pasti akhirnya adalah karena hendak menyembah Allah. Atau karena Allah menyuruh. Atau karena menyadari dirinya sebagai hamba untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya. Jadi kesempurnaannya wudu bukan hanya berhenti kepada menyempurnakan anggota yang dibasuh dengan air, tapi disertai dengan perbuatan hati, berdoa dan ingat kepada Allah di setiap anggota yang dibasuhnya. Selesai wudu, ya, dalam hadis ini diteruskan, atal Jum'ah, ia mendatangi sholat Jum'ah. Ini bagi kaum lelaki hukumnya wajib. Jika ada perempuan yang sholat Jum'ah, juga sah sholat Jum'ahnya dan gugur kefarduan sholat zuhurnya. Ya, jika puan-puan ikut sholat Jum'ah, puan-puan ya, tidak wajib sholat zuhur. Ya, karena kewajiban sholat Jum'ah pada kaum lelaki, maka jarang berlaku ataupun yang dilakukan oleh kaum hawa ataupun kaum ibu. Nah, setelah wudhu kemudian datang untuk sholat Jum'ah, mendengarkan khutbah, memperhatikan, Allah Ta'ala beri balasan. Apa balasannya? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah. 1, Allah berkenan memaafkan dosa antara Jum'ah yang lalu dan Jum'ah yang akan datang. Muslimin dan muslimah, besarnya pahala yang Allah Ta'ala beri ini menyemangatkan supaya orang bersegera buat kebaikan. Secara terperinci dalam hadis ini adalah supaya menjadikan wudu itu jalan baginya menuju kepada kebaikan. Menyempurnakan wudu juga menjadi jalan baginya
untuk menuju kepada kebaikan. Salah satu kebaikan yang dilakukan setelah berwudu adalah sholat Jum'ah. Tapi tidak satu-satunya setelah wudu adalah sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah itu seminggu sekali. Maka diartikan atau diperluas penjelasannya, seseorang yang berwudu untuk melakukan ibadah secara khususnya dengan Allah selain sholat Jum'ah, berarti dia telah memulakan kebaikan untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Saya ulang, memulakan kebaikan untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Maka ada hamba Allah, dan semua kita boleh menirunya, orang yang menjaga wudhu, atau dalam bahasa Arabnya dawamul wudhu, ya. Batal wudhu, ya. Kenapa? Tentu banyak hikmahnya, ya. Batal wudhu, orang yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya tidak ada orientasi atau wawasan atau keinginan atau niat, melainkan insya Allah dia akan buat kebaikan, ya. Coba perhatikan dalam diri kita sendiri. Saat kita berwudhu, itu boleh dikatakan atau boleh diungkapkan mesti akan buat kebaikan. Jarang atau tidak ada, dan andaikan ada salah pada tempatnya, akan buat jahat kemudian wudhu dulu, ya. Andaikan ada bukan pada tempatnya, ya. Andaikan akan mencuri, ya, kemudian wudhu dulu. Kenapa kamu wudhu? Saya nak mencuri. Insya Allah pasti tak ada. Maka orang yang berwudhu adalah memulakan kebaikan untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Bahkan berwudu tidak menunggu batal, supaya selalu memperbaharui niat untuk berbuat kebaikan. Tidak menunggu batal baru wudu, tapi untuk memperbaharui niat buat kebaikan, dia selalu berwudu. Arti selalu berwudu itu bukan di bilik air terus, tidak, ya. Artinya pada saat dia merasa agak turun keinginan untuk buat baik itu, dia pun berwudu. Ataupun terjatuhnya ia kepada kesilapan, dia pun berwudu. Sama seperti nasihat baginda ketika orang itu susah untuk mengendalikan amarahnya, baginda berikan solusi ataupun jalan keluar untuk seseorang itu berwudu. Nah, kembali kepada hadis ini, kemurahan Allah Ta'ala bukan hanya mengampuni dalam seminggu, tapi waziyadatu salasati ayyamin, masih ditambah lagi oleh Allah 3 hari. Kemudian waman massal hasofat laghor, yang hubungannya dengan mendengarkan khutbah. Kalau seseorang itu berbuat sesuatu yang boleh memalingkan ia daripada memperhatikan khutbah, salah satu contohnya adalah bermain batu. Ini zaman dulu, zaman sekarang ya bukan batu tapi handphone umpama. Waman masol hasol maka pahalanya akan terhapus dalam arti sia-sia. Yang ke-12, wa anhu anna Rasulullah SAW qala idza tawaddu al-abdul muslimu awil mu'minu fa wasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilayya bi aynayhi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah juga bahwa baginda Rasul bersabda, jika seorang muslim atau mukmin berwudu dan membasuh muka,
keluar dari mobilnya tiap dosa yang terlihat oleh kedua matanya bersama tetesan air. Dan bila membasuh dua tangannya, keluar daripadanya tiap dosa yang dikerjakan oleh tangannya bersama titisan air yang terakhir sehingga keluar ia bersih dari dosa. Dan bila ia membasuh kedua kakinya, keluar daripadanya tiap dosa yang dikerjakan oleh kakinya bersama titisan air sehingga keluar bersih ia dari dosa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Dalam hadis ini masih lagi seputar wudu, ya. Dan sekali lagi untuk diri saya dan kepada seluruh jamaah, ya, wudu adalah permulaan buat kebaikan untuk menyambung kebaikan berikutnya. Dalam permulaannya bagus, insya Allah berlangsung atau seterusnya bagus dan berakhirnya juga bagus, ya. Dalam kata mutiaranya orang Arab yang diterjemah dalam bahasa Indonesia, ya, barang siapa baik pada awalnya, maka akan baik pada akhirnya. Diperjelas lagi kata-kata itu, barang siapa baik pada niatnya, maka akan baik pula pada perbuatannya. Nah, tentang wudu yang terdiri dari perbuatan menyampaikan air ke sebagian anggota badan, ya, dari satu perbuatan menuju perbuatan berikutnya. Hadis ini mengingatkan bahwa jenis-jenis dosa itu pun terdiri dari beberapa jenis melalui anggota. Maka ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa tangan, ada dosa kaki. Karena memang manusia ini dengan kelemahannya, kadang bila terpedaya tidak dapat untuk mengendalikan diri dari perbuatan dosa. Saya ulang, jika terpedaya tidak dapat untuk mengendalikan diri dalam melakukan dosa, kecuali yang dilindungi oleh Allah. Nah, keterlanjuran itu dapat dikawal ataupun dapat dihapus melalui jalan berwudu, ya, melalui jalan berwudu dari anggota-anggota yang dibasuh ketika berwudu. Karena memang anggota yang dibasuh ketika berwudu ini adalah merupakan anggota-anggota yang punya peranan penting dalam hidup kita. Muka, sebagian rambut kepala, ya, walaupun sebagian, dan walaupun dalam fikihnya mana-mana rambut kepala, dan utamanya adalah rambut yang tumbuh di ubun-ubunnya, itu utama. Tapi jika tidak di situ, maka boleh mengambil sebagian rambut kepala yang belakang pun tidak mengapa. Seperti mana perempuan, ya, yang sedang berwudu di halayak ramai, halayak awam, ya, untuk menjaga auratnya, maka dia membasuh sebagian rambut kepala, bukan yang di depan, tapi adalah yang di belakang, supaya tangan yang boleh masuk ke mukena ataupun ke tudungnya, kemudian membasuh sebagian rambut kepala yang bagian belakang. Artinya, anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah anggota-anggota yang punya peranan penting dalam perbuatan, punya peranan penting dalam amalan. Jika terjadi kesilapan, maka dengan cara berwudu itu membuka cara atau membuka jalan diampunkannya oleh Allah Ta'ala akan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tersebut. Dan ternyata walaupun kelihatannya ya, setelah terjadi dosa oleh anggota kemudian wudu Allah ampunkan, ternyata tidak semudah itu. Karena apabila orang itu melakukan dosa, kemudian dia berat untuk berwudu, ya, ada saja perkara-perkara yang menghalang ia untuk
untuk berwudu, apalagi untuk menyempurnakan wudunya. Berbeda dengan orang yang berhati-hati menjaga diri dari melakukan dosa. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti itu Allah mudahkan untuk berwudu dan menyempurnakan wudunya. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah, yang akan datang dilindungi oleh Allah, dan dia tetap menyempurnakan wudunya. Diselanjutkan, an Rasulillah SAW qala as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idastunibatil kabair. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan menjadi penebus dosa yang terjadi antara itu semua, asal ditinggalkannya dosa-dosa besar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memandang hadis ini dari beberapa sisi, dari beberapa penjuru, salah satunya adalah memandang hadis ini dari sudut pandang kemurahan Allah Ta'ala. Dari sudut pandang Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah, yang sememangnya Allah Maha tahu kelemahan manusia, dan Allah Ta'ala membuka peluang kepada manusia dengan kelemahannya ataupun dengan kesilapannya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa yang dilakukan. Nah, dari sini juga sudut pandang yang lain adalah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala bukan dengan satu jalan, tapi dengan banyak jalan. Bukan hanya dengan istighfar astaghfirullahalazim, tetapi untuk mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala salah satunya boleh melalui jalan sholat. Yang hadis sebelumnya boleh melalui jalan berwudu. Apabila dikumpulkan jalan-jalan untuk mendapatkan pengampunan Allah, jalan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Coba bayangkan, bayangkan untuk mendapatkan jawaban. Seseorang itu istighfar, minta maaf saja, sholatnya tidak. Kalau diumpamakan dalam perbuatan sesama manusia, dia itu minta maaf saja, tapi ya, dia tidak melakukan apa-apa. Tentu berbeda dengan seseorang yang melakukan sesuatu yang diperintahkan. Walaupun mungkin dia tidak berkesempatan untuk minta maaf, dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan itu, ia akan mendapatkan kemaafan dari yang memerintahkan berbuat kebaikan. Karena hubungannya ini dengan Allah adalah untuk mendapatkan kemaafan dari Allah Ta'ala. Oleh itu, kadang dalam ucapan kita sendiri, ya, kita melakukan kebaikan, itu harapannya bukan pahala, tapi harapannya semoga Allah maafkan saya. Saya mampu buat ini, semoga Allah maafkan kesilapan-kesilapan saya. Adakah puan-puan telah pernah merasakan begitu atau sampai saat ini merasakan begitu? Ya. Apalagi dengan kisah di minggu lepas tentang orang yang memberikan minum anjing yang kehausan, kemudian dimaafkan oleh Allah Ta'ala dosanya. Jadi jalan untuk dapat kemaafan dari Allah itu tidak hanya dengan istighfar, tetapi secara umum adalah dengan melaksanakan yang Allah Ta'ala perintahkan. Secara umum lagi adalah dengan bertanggung jawab terhadap amanah yang Allah Ta'ala serahkan. Kembali kepada hadis ini tentang sholat, tentang Jumat, tentang Ramadan.
Baginda Rasul mengajar tentang waktu. Ya. Artinya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Harian ada peluang. Mingguan juga ada peluang. Tahunan juga ada peluang. Peluang apa? Peluang untuk mendapatkan mukaffiratun, mendapatkan pengampunan ya, sebagai penebus dosa. Seakan-akan ada transaksi dengan Allah akan hadis ini. Kalau saya buat ini, nanti saya buat ini, boleh tertutup. Ya. Ibaratnya jual beli. Ya. Baju harga segini, saya bawa duit segini, nanti saya dapat baju. Ya. Itu adalah Allah mengajar kita akal sehat. Contoh di luar ini, tapi nanti kita masuk lagi. Akal sehat akan mengatakan satu dicampur satu adalah dua. Ini akal sehat. Kalau ada satu dicampur satu adalah 5, itu orang akan mengatakan kamu bodoh, atau kamu tak waras, atau kamu gila. Ya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan inline, mengajarkan hukum kausal, hukum sebab musabab. Ya. Kamu buat baik, aku ampuni. Tapi juga kita harus pakai akal sebelah. Apakah Allah hanya mengampuni ketika orang itu buat baik? Padahal Allah itu Maha Pengampun. Maka boleh jadi Allah Ta'ala mengampuni ya, kepada hamba, walaupun hamba itu belum buat baik. Tapi yang konsep nomor 2 ini ya, adalah bukan untuk dibicarakan. Konsep yang nomor 2 ini adalah penyeimbang dari konsep hati supaya kita itu tidak selalu bertransaksi dengan Allah. Orang bagus. Jangankan dengan Allah, dengan suami saja tak bagus dia. Umpama puan-puan masak, kemudian menuntut, bang saya sudah masak, kalau masak dekat kedai itu 1 hari sekian bang. Kan tak mesra gitu. Jadi tak semuanya harus begitu. Dengan orang saja ada patut, ada tak patut. Apalagi dengan Allah. Ya Allah, saya sudah begini, saya mesti begini. Tidak mengapa di peringkat awalnya, tapi untuk kelanjutannya, ya, lakukan apa yang kita mampu melakukan. Allah akan memberikan apa yang akan Allah Ta'ala berikan. Itu lebih tenang. Ya. Sekali lagi, lakukan apa yang mampu kita lakukan, Allah akan memberikan sesuatu yang akan diberikan. Ya. Walaupun kadang kita itu ada tergesa-gesa. Ya. Seperti mana, minta maaf ini, saya belok sedikit tentang TTBM. Ini sudah dekat untuk harus diselesaikan. Ya. Harus diselesaikan. Alhamdulillah, yang terbayar sudah lebih banyak daripada yang belum dibayar. Makanya saya insya Allah hari Jumat itu mau buka peluang kepada jemaah ya, di tarikh 10 Muharram itu buka 1 buka wakaf, 2 buka pinjaman ya. Siapa yang hendak memberikan pinjaman atas jaminan melalui saya, penjamin utamanya Allah, cuma saya harus berperan sebagai penjamin ya. Pada tarikh 10 entah puan-puan itu yang melalui kepengurusan dan EJKPTBM ya, puan-puan hendak memberikan pinjaman 5.000 ke 3.000 ke, nanti direkod ya, supaya dan semoga peranan ataupun kita ambil peran walaupun dalam jumlah mengikut kadar kemampuan, bila terkumpul dari kawan-kawan itu insya Allah akan mampu untuk menutup tanah BTBM dan segera akan didirikan masjid ataupun didirikan bangunan ya. Ustaz, nanti bayarnya macam mana ya. Tuan-tuan dan puan-puan, 1 hari itu menurut saya panjang karena kita masih beribu-ribu boleh bernafas ya.
Maka kadang kalau kita terbebani dengan sesuatu seakan-akan seminggu itu tinggal sebentar. Iya, karena itu permainan perasaan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada sebagian rizkinya hendak dipinjamkan, kemudian dalam tempo 12 bulan atau dalam tempo 6 bulan umpama begitu, berarti dari penjamin pihak saya ada nafas panjang ya, untuk mengembalikan. Karena dalam urusan tanah yang telah diberi tempo 1 tahun itu, yang tinggal kurang dari 1 bulan, bermakna saya kena bertanggung jawab untuk memberikan bayaran. Melalui pinjaman tuan-tuan dan puan-puan, bermakna saya boleh membayar, tapi saya masih ada masa lagi untuk 6 bulan ataupun 12 bulan mengembalikan pada pemberi pinjaman amal jariah tersebut. Nah, saya belokkan sedikit di situ karena kadang manusia ya, bila sudah dekat dengan sesuatu yang dihadapi itu kadang ingin cepat. Ya Allah, ini kurang dari 1 bulan, jalannya bagaimana? Tanya boleh dengan Allah Ta'ala, tapi jangan paksa Allah, karena Allah ada cara. Ya. Kemudian kita pun berikhtiar dengan cara yang mampu untuk kita usahakan, yang mampu untuk kita ikhtiarkan. Ya. Dan itu adalah merupakan jalan kebaikan dari Allah untuk kita mendapatkan peluang tersebut. Nah, konsep dari hadis yang saya sebutkan tadi adalah apa yang mampu kita lakukan, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang akan diberikan. Itu tertanam di dalam diri kita. Saya ulang, semoga jadi ilmu yang dapat kita terjemah dalam kehidupan. Lakukan apa yang mampu kita lakukan, Allah akan memberikan sesuatu yang akan diberikan. Mampu kita sholat, ya kita sholat, ngaji, ya, yang Allah Ta'ala hadapkan. Bercakap seperti ini, saya beralih ke PTPM sekejap, saya bercakap ini, ya, pada siap 10 Muharram adalah hari Allah menolong hamba-hambanya di zaman yang terdahulu, sebagaimana Allah menolong Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, itu juga pada tanggal 10. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dibakar oleh Raja Namrud di 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah juga 10 Muharram. Ya. Kemudian saya buka bersama-sama dengan tuan-tuan siapa 10 Muharram yang merelakan untuk sebagian hartanya dipinjamkan, bukan diberikan. Kalau diberikan adalah atas nama wakaf, kalau dipinjamkan adalah pinjaman amal jariah. Saya dibuka oleh Allah untuk berbicara itu. Ya. Maka saya pun bicaralah sebagaimana lakukan apa yang mampu kita lakukan, Allah akan memberikan apa yang Allah akan berikan. Oke. Kita teruskan lagi dengan hadis berikutnya. Wa an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu alal makari wa kasratul khuta ilal masjid wa intizarus salati ba'da salat fadzalikumur riba. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sukakah saya tunjukkan kepada kamu apa-apa yang dapat menghapuskan dosa dan menaikkan derajat di surga? Jawab sahabat, baiklah ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjelaskan, isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di masa kesukaran. Masa kesukaran ini bukan hanya musim dingin saja, tidak. Tapi masa kesukaran itu adalah contohnya kita berada dalam perjalanan. Ya.
antara hendak berhenti sholat, berwudu, ataupun meneruskan perjalanan, ataupun dalam kesibukan, entah itu kesibukan rewang atau kesibukan apa, ataupun dalam masa sayang. Atau sayang itu begini, dah pakai make up, dah pakai bedak, dah pakai gincu, ya. Jadi sulit atau masa suka, tapi tetap dia menyempurnakan wudunya. Itu akan membuka pengampunan dosa dan naik derajatnya di sisi Allah Ta'ala. 2, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah atau berjalan ke masjid. Tentu dengan tujuan, bukan saja-saja. Kenapa kau pergi masjid? Saja balik, pergi, balik, pergi, balik, pergi. Berarti tidak ada tujuan, bukan itu. Tujuannya adalah untuk pergi ke masjid sesuai dengan nama masjid itu sendiri adalah untuk sujud atau untuk sholat. Wantidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesai sholat. Muslimin dan muslimah, orang itu berada pada tahapannya, maka ada hadis itu yang terus sesuai dengan keadaannya. Ada yang hadis itu belum sesuai untuk dirinya, bukan hadisnya yang tak sesuai, dirinya yang tak sesuai, ya, dirinya. Ya, selepas sholat subuh umpama, tunggu sholat zuhur di masjid, tak mau pergi kerja, padahal dia masih posisinya adalah bekerja karena punya tanggung jawab anak istri di rumahnya. Tapi kalau seseorang itu memang satu, memang dah bensin, yang kedua memang sudah dipercaya jadi ahli jawatan puasa masjid, yang nomor 3 di rumah dia tidak punya kesibukan, anak-anak semua sudah berkeluarga, cucu pun dijaga anaknya, bukan dijaga oleh atuknya, jadi dia banyak waktunya. Maka ada hamba Allah Ta'ala itu digelar Ustadz ketika sudah bensin. Dulunya tak Ustadz. Ya, ini panggilan aja. Karena apa dia panggil Ustadz? Karena dia perbuatannya seperti Ustadz. Ya di masjid, ya sholat jamaah. Kemudian ada budak-budak yang di masjid mau ngaji, dia pun ajar walaupun abata. Karena memang ya dulu belajarnya adalah abata sampai ke Al-Quran. Tapi manfaat akan ilmunya. Nah, bila satu hadis sudah sesuai dengan dirinya dan dirinya adalah seperti yang Allah yang baginda sebut dalam hadisnya, wantidharus shalah ba'da shalah, berarti dia tidak meninggalkan kewajibannya. Fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut ar-ribat. Apa ar-ribat? Ar-ribat adalah melakukan tanggung jawab atau melakukan pekerjaan di front depan ataupun di barisan depan. Artinya semangat untuk berbuat kebaikan. Ya. Muslimin dan muslimah, semoga semuanya sehat sesuai dengan umurnya masing-masing. Ya. Artinya ada orang semangat tapi tak larat. Semangat tapi tak larat. Ya. Semangatnya ada, tapi tenaganya sudah tidak ada. Jangan kecewa dan tetaplah semangat. Ya, semangatnya ada, tapi tenaganya tidak ada. Saya itu teringat arwah, ya semoga Allah merahmati dalam kuburnya. Ketika saya di Malaysia, beliau baru saja meninggal. Ya, Haji Aziz yang dialisis di 17 tahun atau 20 tahun itu. Itu ketika dulu awal-awal dialisis cuci darah itu ikut ngaji malam, ya. Malam Selasa ikut, malam Rabu ikut, malam Kamis ikut, malam Jumat ikut, ya. Walaupun ya dia sudah dialisis, sudah agak lemah, karena orang dialisis ini apabila hari ketiga itu sudah mulai lemah, nanti cuci lagi, ya, cergas lagi, ya. Itu orang yang saya ceritakan semoga dirahmati oleh Allah dalam kuburnya, walaupun begitu itu tetap semangatnya ada. Maka dengan semangatnya itu, dengan izin Allah Ta'ala panjang umurnya, walaupun harus cuci darah sekian puluh tahun. Tapi ada yang cuci darah tak sampai 10 tahun sudah harus balik kepada Allah, ya. Artinya semangat itu perlu, ya, semangat itu perlu, walaupun
semangatnya tinggi tapi apa daya tenaganya tak kuat ya. Dan itu bukan orang lain tapi adalah setiap orang yang berproses menuju hari tua. Itu semangatnya harus tinggi walaupun tenaganya tidak seperti semangatnya. Dibandingkan dengan semangat tidak ada, tenaga pun tidak ada, itu hidup serasa sempit seperti mana ya. Hidupnya katak di dalam tempurung, sempit rasanya ya. Harus puas ya, dengan semangatnya itu, karena banyak jalan untuk berkebaikan, banyak jalan pula pertolongan Allah untuk buat kebaikan. Cukup ini terlebih dulu untuk hari ini. Insya Allah yang akan datang hadis yang ke-16 di bab yang sama kita akan teruskan dan kita akan sambung ya. Dan insya Allah esok itu hari yang ke-9, hari Tasu'a di bulan Muharram, Jumatnya hari yang ke-10 atau hari Asyura ya. Pada hari jawatan puasa PTBM, apa yang saya sampaikan sebenarnya saya hendak menyampaikannya pada hari Jumat, tapi sudah terlepas pada hari ini, bermakna memberikan persiapan kepada tuan-tuan puan-puan yang punya keinginan ataupun punya azam untuk ya, berkahnya 10 hari bulan Muharram untuk bersama-sama menyangga ataupun membantu ataupun ya mempercepat prosesnya PTBM. Demikian untuk hari ini kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan. Allahumma hadina bi nurika ilaika wa aqimna bi sidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahsud wa sunna bi sirri ismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.